Halo semuanya, perkenalkan nama lengkap saya Cindy Claudia Boki. Di sini saya mewakili teman kelompok saya akan membahas tentang strategi orang tua dalam menangani sibling rivalry pada anak atau yang dikenal dengan istilah persaingan antar saudara kandung. Sebelum membahas tentang strategi orang tua dalam mengatasi sibling rivalry pada anak, sebelumnya saya akan membacakan ilustrasi kasus dengan kasus seorang perempuan umur 34 tahun datang ke poli jiwa membawa anaknya usia 4 tahun. Keluhan, anak pertamanya sangat cengeng mau dekat dengan ibunya. Anak pertama selalu memukul adiknya bila ia sementara menyusui, menangis, menjerit, dan kadang masuk kamar tutup pintu lalu tidak mau bicara dengan orang, seolah-olah menolak. Sedangkan ia baru 2 bulan melahirkan anak kedua. Jadi yang pertama kita akan mengetahui apa sih sibling rivalry. Sibling rivalry adalah persaingan antar saudara kandung yang meliputi kecemburuan, kebencian, hingga pertengkaran. Pada umumnya, hal ini terjadi atas dasar keinginan untuk meraih perhatian dan cinta orang tua. Selanjutnya, kita akan mengenal ciri-ciri dari sibling rivalry. Yang pertama, perasaan iri dan cemburu. Sang kakak akan merasa iri ketika melihat ibu lebih banyak menghabiskan waktu dengan sang adik. Setiap kali ibu sedang menyusui adik, sang kakak menjadi marah dan berusaha untuk menarik perhatian ibu dengan menangis atau merajuk. Ciri yang kedua, persaingan untuk perhatian. Setiap kali ibu bermain dengan sang adik, sang kakak selalu mencoba untuk menarik perhatian dengan membawa mainan favoritnya dan meminta ibu bermain dengannya. Ketika ibu tidak segera menanggapi, sang kakak mulai menangis keras untuk memastikan dirinya diperhatikan. Ciri yang ketiga, perilaku negatif. Sang kakak memukul sang adik saat ibu sedang menyusui karena merasa iri dan marah. Untuk ciri yang keempat, kesulitan berbagi. Sang kakak tidak mau meminjamkan mainannya kepada sang adik dan selalu menangis ketika merebut kembali mainan tersebut. Ciri yang kelima, perasaan marah dan frustasi. Sang kakak sering berteriak dan menangis keras saat sang adik mendapat perhatian lebih dari sang ibu. Dan ciri yang keenam, pembedaan diri. Sang kakak menolak untuk berinteraksi dengan sang adik atau keluarga dan memilih untuk mengunci diri di dalam kamar dan bermain sendiri. Sibling rivalry dapat memiliki dampak yang signifikan pada anak, orang tua, dan masyarakat. Yang pertama, dampak pada anak. Sibling rivalry bisa menyebabkan stres, perasaan cemburu, dan rendah diri pada anak. Mereka mungkin merasa tidak dihargai atau kurang dicintai oleh orang tua. Yang kedua, pada orang tua. Orang tua seringkali merasa tertekan dan cemas menghadapi konflik antara anak-anak mereka. Mereka harus mengelola dan menengahi konflik secara adil yang bisa mempengaruhi kesehatan mental dan emosional mereka. Dan yang ketiga, pada masyarakat. Sibling rivalry dapat menghasilkan anak-anak yang kurang dapat bekerja sama dalam lingkungan sosial, mempengaruhi dinamika keluarga secara keseluruhan, dan dapat berdampak pada stabilitas sosial di masyarakat lebih luas. Perlu kita ketahui ada beberapa faktor penyebab dari sibling rivalry. Yang pertama, jenis kelamin antara saudara kandung. Misalnya, sang kakak merasa cemburu karena sang adik lebih sering dimanja oleh orang tua. Yang kedua, jumlah keluarga. Misalnya, dalam keluarga besar dengan 5 anak, anak ketiga merasa diabaikan karena perhatian orang tua berbagi ke banyak anak. Yang ketiga, sikap orang tua. Misalnya, orang tua selalu membandingkan anak-anak mereka, membuat sang kakak merasa tidak dihargai dan cemburu terhadap sang adik. Yang keempat, perbedaan usia antara saudara kandung. Misalnya, sang kakak berusia 4 tahun, merasa terabaikan setelah kelahiran sang adik yang mendapatkan lebih banyak perhatian karena kebutuhan khusus adik. Apakah ada orang tua yang mengalami hal seperti ini? Berikut, saya akan memberikan beberapa strategi bagi orang tua dalam menangani sibling rivalry. Yang pertama, bertanya dan meminta penjelasan. Misalnya, orang tua bisa bertanya, apa yang terjadi tadi? Kenapa? Kepada kedua anak untuk memahami situasi dari perspektif masing-masing anak.
Yang kedua, membiarkan anak menunjukkan perasaannya. Misalnya, orang tua bisa mengatakan, "Aku tahu kamu merasa marah sekarang. Bisa ceritakan kenapa kamu marah?" Ini akan memberikan ruang bagi anak untuk mengekspresikan emosinya. Yang ketiga, berdiskusi. Orang tua bisa mengajak kedua anak untuk duduk bersama dan berdiskusi tentang bagaimana mereka bisa bermain atau bekerja sama dengan lebih baik tanpa bertengkar. Yang keempat, menasihati. Misalnya, orang tua bisa memberikan nasihat seperti, "Saat kamu marah, cobalah untuk berbicara dengan tenang dan tidak berteriak. Itu akan membuat saudaramu lebih mau mendengarkan." Yang kelima, menyelesaikan masalah. Misalnya, orang tua bisa membantu anak-anak mencari solusi bersama. Dengan contoh, bagaimana kalau kita bergiliran menggunakan mainan ini setiap 10 menit, sehingga keduanya merasa adil dan puas. Baiklah, setelah kita mengetahui tentang strategi, ada beberapa manfaat tentang sibling tanpa rivalry. Yang pertama, mengembangkan kemampuan mengendalikan emosi, berpikir jernih, dan menyikapi sebuah persoalan. Manfaat yang kedua, mengembangkan kemampuan sosial. Dan manfaat yang ketiga, memaknai berbagai varian rasa di dalam hidup. Setelah kita membahas beberapa strategi dan manfaat, perlu orang tua mengetahui hal yang tidak boleh dilakukan dalam menghadapi sibling rivalry. Yang pertama, memihak atau memandang salah satu lebih baik. Misalnya, orang tua memuji satu anak terus-menerus karena prestasinya di sekolah, sementara mengabaikan upaya keras anak yang lain. Yang kedua, membuat anak merasa bersalah. Misalnya, orang tua mengatakan kepada anak yang lebih tua bahwa ia harus bertanggung jawab atas adiknya yang lebih muda setiap kali ada masalah. Yang ketiga, mengabaikan konflik. Misalnya, orang tua tidak mengambil tindakan ketika terus berdebat dan bertengkar, membiarkan konflik meruncing tanpa resolusi. Yang keempat, membiarkan kekerasan fisik atau verbal. Misalnya, orang tua membiarkan anak-anak mereka memukul atau mengejek satu sama lain tanpa intervensi atau konsekuensi. Yang kelima, memberikan hukuman tanpa mendengarkan kedua belah pihak. Misalnya, orang tua langsung menghukum satu anak karena memukul tanpa mendengar penjelasan dari kedua anak yang terlibat. Yang keenam, mengabaikan kebutuhan emosional anak. Misalnya, orang tua tidak memberikan waktu untuk berbicara dengan anak-anak tentang perasaan mereka setelah terjadi pertengkaran. Dan yang ketujuh, tidak memberikan perhatian yang cukup. Misalnya, orang tua terlalu sibuk dengan pekerjaan atau aktivitas lain sehingga tidak memberikan perhatian yang cukup pada kebutuhan dan perkembangan anak-anak. Tangani sibling rivalry dengan bijak dan penuh kasih sayang. Hubungan yang baik antara saudara kandung adalah fondasi yang kuat untuk kebahagiaan keluarga. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.